Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi sistem industri pada studi kasus produk Batako di 2 eksis pada Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, kami mulai presentasi, langsung kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asidiki Amin, NIM 1221823. Selanjutnya, saya Nathaniel Ramos Simangunsong, NIM 122180021. Saya Bambang Karastu, NIM 122180033. Saya Rifki Kelana Anak Baskara, NIM 122180108. Baiklah, kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, di sini kami memiliki data lokasi alur lokasi UMKM produksi Batako 2A eksis. Yang pertama terdiri dari area material pasir dan selanjutnya menuju ke gudang bahan baku semen, yang selanjutnya akan ditampung di penampungan air dan kemudian akan masuk ke mesin molen. Setelah itu akan dikeluarkan dan masuk kepada mesin press dan akan dimasukkan ke area cetak Batako, dan selanjutnya setelah dimasukkan ke cetak Batako akan melalui penjemuran Batako dan selanjutnya Batako jadi. Mesin dan kapasitas yang kami gunakan itu terdapat mesin molen itu berjumlah 1, mesin press berjumlah 1 dengan kapasitas mesin molen sebanyak 60 unit dan downtime-nya sebanyak 5 menit. Mesin press itu menggunakan kapasitas 2 unit dengan downtime 3 menit. Deskripsi produk selanjutnya, dengan mempunyai entitas atau bahan baku, yang pertama itu bahan bakunya ada pasir halus, yang kedua ada pasir kasar, semen dan juga air. Jarak antara mesin pada UMKM sejauh 10 meter dari tempat bahan baku hingga ke mesin molen. Kemudian jarak mesin molen ke mesin press berjarak 3 meter. Selanjutnya jarak antara mesin press dan tempat penjemuran berjarak 5 meter. Dan selanjutnya terdapat resources, jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. Yang pertama itu adalah mesin molen yang dioperatorkan oleh 1 orang dan mesin press dioperatorkan dengan 1 orang dengan jam kerja pukul 8 sampai 12 siang, dan dari pukul 12 sampai 1 siang itu terdapat istirahat dan mulai lagi jam pukul 1 sampai dengan 4 sore. Hari kerja selama Senin sampai dengan hari Sabtu. Alur proses produksi. Alur proses produksi dapat kita lihat pada tabel seperti ini. Yang pertama ada proses pencampuran bahan baku pasir, semen dan air dengan menggunakan mesin molen dengan waktu proses sebanyak 5 menit dan menghasilkan unit sebanyak 60. Yang kedua ada proses pengepresan bahan baku campuran menjadi bahan Batako menggunakan mesin press dengan waktu proses sebanyak 1 menit. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada penjemuran Batako hingga kering dengan waktu proses 1440 dengan unit 700. Selanjutnya ada tabel arrival dengan urutan kedatangan. Yang pertama itu bahan baku ada semen. Lokasi kedatangannya di gudang material. Jumlah yang datang per minggu itu sebanyak 49 sak atau 49 karung. Frekuensi kedatangan per minggunya sebanyak 2 kali. Waktu antar kedatangannya selama 4 hari. Yang kedua ada pasir halus. Lokasi kedatangannya di halaman UMKM. Jumlah yang datang per minggunya sebanyak 6 meter kubik dan frekuensi kedatangannya sebanyak 2 kali per minggu. Waktu antar kedatangannya sebanyak 4 hari. Dan yang ketiga ada pasir kasar. Lokasi kedatangannya di halaman UMKM dengan jumlah yang datang per minggu sebanyak 14 meter kubik dan frekuensi kedatangan per minggunya sebanyak 2 kali dengan waktu antar kedatangan selama 4 hari. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan layout atau sistem nyata dari UMKM 2A eksis di Bengkulu. Yang pertama, kita bisa lihat penempatannya, yaitu ada warehouse atau gudang bahan baku semen. Ada warehouse 2 itu pasir, warehouse 3 itu adalah air. Sedangkan selanjutnya ada juga mesin molen, mesin press, penjemuran Batako, dan juga storage atau area produk jadi. Untuk pertama, kita lihat di bagian lokasi. Ini terdapat storage. Ada storage ini pertama, ini merupakan penyimpanan produk jadi. Ini kapasitasnya kita buat infinity karena kita asumsikan bahwa storage mampu untuk menampung semua produk jadi yang telah dibuat dalam 1 harinya. Kemudian yang kedua itu ada warehouse 1 juga kita buat infinity, termasuk warehouse 2 dan warehouse 3 karena kita asumsikan kebutuhan dalam 1 hari selalu tercukupi. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu ada mesin molen. Di sini kita ada 1 unit mesin molen dengan kapasitas 60 unit sekali jalan atau sekali proses.
Baik, di sini ada downtime dari mesin molen itu sendiri. Downtime dilakukan setiap 4 jam sekali. Maka kita buat 4 jam dan first time-nya itu adalah 4 jam pertama. Kemudian di sini akan kita logiknya, kita pilih display dengan setting mesin. Oke, dengan wait atau waktu downtime sebesar 5 menit. Selanjutnya yaitu ada mesin press, kapasitasnya sebanyak 2 unit. Ada juga satu mesin memiliki satu mesin press. Untuk downtime-nya sendiri juga setiap 4 jam dengan waktu selama 3 menit waktu downtime-nya. Selanjutnya ada penjemuran memiliki kapasitas sebanyak 700 batako seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian entities. Entities di sini kita menggunakan bahan baku utama yaitu adalah semen. Jadi nantinya kita akan asumsikan itu bahan baku utama ini akan melewati semua proses seperti itu. Kemudian yang entitas kedua yaitu ada batako, merupakan produk jadi dari semen tersebut. Selanjutnya kita ke pet network. Di sini kita lihat kita beri nama dengan jalur operator. Kemudian di sini ada node 1 yaitu storage, network 1. Kemudian ada ke N2 atau penjemuran. Seperti ini kemudian dari N2 penjemuran ke N3 press. Ini dari belakang. Kemudian ada juga N4 molen ke N3 penjemuran. Kemudian ada N5 warehouse ke N4 molen, seperti itu seterusnya. Kemudian kita ke resource terlebih dahulu. Resource di sini kita menggunakan 2 operator, yaitu operator mesin molen dan juga operator mesin press. Seperti ini. Dan untuk speknya kita ambil jalur operator seperti yang telah kita buat di pet network tadi. Selanjutnya kita ke bagian processing. Di sini untuk pertama entitasnya adalah semen, kemudian lokasinya adalah warehouse. Untuk operasinya di sini tidak ada karena hanya tempat penyimpanan saja. Kemudian outputnya itu adalah semen dan destinasi selanjutnya adalah mesin molen. Kemudian untuk logic kita gunakan operator mesin molen. Kemudian selanjutnya itu adalah entitasnya masih semen, tetapi lokasinya sudah di mesin molen. Di sini kita memilih operasi yaitu adalah wait 5 menit karena ada waktu proses sebanyak 5 menit. Outputnya itu adalah masih semen dengan destinasi selanjutnya mesin press. Dipindahkan oleh operator mesin molen. Kemudian selanjutnya adalah semen yang ada di lokasi mesin press dengan waktu proses selama 1 menit dengan hasilnya berupa batako dengan destinasi selanjutnya penjemuran dan dipindahkan oleh operator mesin press. Selanjutnya adalah entitasnya batako setelah diproses tadi. Lokasinya adalah penjemuran. Di sini waktu tunggu kita buat 3 jam karena dalam simulasi ini jika kita menempatkan 24 jam maka tidak akan ada output yang keluar seperti itu. Kemudian untuk outputnya tetap batako dengan destinasi storage dan dipindahkan oleh operator mesin press. Kemudian yang terakhir yaitu adalah entitasnya batako dan lokasinya di storage. Kemudian ini batakonya tetap outputnya adalah batako, destinasinya exit seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya adalah rival. Di sini kita entitasnya adalah semen, di mana nanti yang bahan baku utama merupakan semen tersebut. Lokasinya kedatangan pertama adalah warehouse 1. Di sini gudang bahan baku semen. Sedangkan untuk quantity issue-nya itu kita menggunakan setelah digunakan Starfit menggunakan distribusi dengan kode P9,1 dengan occurrence frekuensinya 0 dalam kedatangan sehari karena kita asumsikan dalam 1 hari sudah cukup untuk memproduksi dengan jumlah ini. Baik, mungkin selanjutnya kita coba running programnya, simulasinya. Ada setting mesin karena seperti downtime tadi pada 4 jam pertama seperti itu. Simulasi ini dilakukan selama 10 kali replikasi atau 10 kali pengulangan. Baik, ini adalah hasil report dari 10 kali pengulangan atau 10 kali replikasi dari sistem nyata yang telah kita buat tadi. Di sini kita dapat lihat selama 10 kali replikasi, kita lihat untuk total exit yang didapatkan kurang lebih berkisar antara 158 sampai 163. Baik, mungkin seperti itu untuk presentasi dari sistem nyata atau sistem awal dari sistem kami. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan saya jelaskan mengenai skenario yang sudah kami buat. Pada sistem yang kami buat di sini ada 3 skenario.
untuk yang saya jelaskan di sini untuk skenario pertama. Untuk skenario pertama sendiri yaitu ditambahkan pada satu mesin press dan juga satu operator. Mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita tambahkan satu mesin yaitu mesin press. Untuk mesin molennya tetap satu. Nah, kemudian untuk operatornya sendiri kita tambahkan untuk operator mesin press yang awalnya satu di sini menjadi 2. Baik, selanjutnya akan kita running saja untuk sistem yang sudah kami buat. Nah, di sini kita lakukan sebanyak 10 replikasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita percepat saja. Baik, untuk total exit-nya sendiri bisa kita lihat di sini untuk total exit berkisar antara 240 hingga 318. Mungkin seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan skenario selanjutnya, yaitu pada skenario kedua dari sistem yang kami buat. Pada skenario yang ini yaitu penambahan mesin dan juga penambahan jumlah karyawan, yaitu lebih banyak dari skenario sebelumnya. Dapat kita lihat sebagai berikut. Pada mesin molen, yaitu yang awalnya simulasi pertama itu yaitu terdapat satu mesin molen, sekarang menjadi 2 mesin molen. Kemudian untuk mesin press yang awalnya 1 sekarang menjadi 3. Kemudian untuk karyawannya yang awalnya hanya 2 sekarang menjadi 5, di mana pada operator mesin molen itu terdapat 2 untuk setiap mesin, 1 operator, dan pada operator mesin press juga sama, untuk setiap mesin terdapat 1 operator, di mana terdapat 3 operator. Baiklah, langsung saja kita running program dari sistem yang kami buat. Nah, pada program ini dapat kita lihat di mana dilakukan downtime setiap mesin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dapat kita lihat para pekerja atau operator melakukan pekerjanya, mulai dari warehouse hingga ke mesin molen, diproses, kemudian dipress, dan dibawa ke area penjemuran hingga batako menjadi kering, lalu dibawa ke storage untuk dipasarkan nantinya. Replikasi ini dilakukan sama, yaitu sebanyak 10 kali. Setelah dilakukan 10 kali, maka didapatkan hasil report sebagai berikut. Baiklah, setelah dilakukan 10 kali replikasi, dapat kita lihat total exit pada skenario kedua ini, yaitu berkisar mulai dari 240 hingga 492 batako yang dihasilkan. Selanjutnya untuk skenario ketiga yaitu penambahan jumlah karyawan, di mana yang jumlah karyawan hanya berjumlah 2, di sini menjadi 4. Dapat kita lihat pada resource, yaitu di setiap operator pada mesin molen terdapat 2, dan operator pada mesin press juga terdapat 2, sehingga dapat kita lihat pada running program sebagai berikut. Baiklah, pada skenario ini yaitu jumlah operator yaitu terdapat 4, 2 pada mesin press dan juga 2 pada mesin molen. Selanjutnya kita mendapatkan hasil report dari running program yang tadi. Dapat kita lihat yaitu hasil running program 10 replikasi, yaitu mulai dari berkisar 162 total exit-nya hingga 164 batako yang dihasilkan.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok kami mengenai tugas besar simulasi sistem industri pada studi kasus produk Batako di 2 eksis Provinsi Bengkulu, di mana dapat disimpulkan bahwa dari skenario yang dilakukan yaitu terpilihnya pada skenario kedua, di mana penambahan mesin pres dan juga mesin molen. Selanjutnya juga ditambahkan karyawan atau operator setiap mesin, yang mana mesin pres yang awalnya hanya 1 menambah menjadi 3, mesin molen yang awalnya 1 menjadi 2, dan karyawan yang awalnya 2 menjadi 5. Di mana dengan total exit yang didapatkan yaitu berkisar dari 240 hingga 492. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.